Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan berikutnya mengenai menguraikan vektor ke dalam komponen sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar berikut. Di layar sudah ada vektor F yang posisinya membentuk sudut theta terhadap sumbu X positif. Nah, bagaimana menguraikan vektor F ini ke dalam komponen sumbu X dan sumbu Y? Kemudian berikutnya, bagaimana mencari nilai komponen vektor F tersebut ke dalam sumbu X dan sumbu Y? Cara menggambarkannya sebagai berikut. Perhatikan dengan baik. Dari ujung panah vektor F ini, tarik garis ke sumbu X. Kemudian dari titik asal ke arah sini itu merupakan komponen vektor F pada arah sumbu X, diberi nama Fx. Dengan cara yang sama, kalian bisa mendapatkan komponen vektor F ini pada sumbu Y. Dengan cara tarik garis dari ujung vektor ke sumbu Y, kemudian dari titik asal yang berwarna merah ini merupakan komponen vektor F pada arah sumbu Y, diberi nama Fy. Berikutnya, bagaimana mencari nilai Fx dan nilai Fy-nya. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara mencari nilai Fx dan Fy, pengetahuan dasarnya adalah trigonometri pada segitiga siku-siku yang sudah dibahas pada tayangan sebelumnya. Nah, dengan menggunakan cara tersebut, maka nilai Fx dan Fy dapat dicari dengan mudah sebagai berikut. Tekan di sini. Fx yaitu merupakan komponen vektor F pada sumbu X. Nilainya F cos theta. Perhatikan di sini. Fx ini posisinya kalau dilihat dari sudut theta ada di samping. Ingat, kalau samping berarti cos. Ya benar, cos. Sehingga Fx sama dengan F cos theta. Sedangkan Fy yang ini, ketika di sini belum nampak apakah Fy ini berada di depannya atau bukan. Fy ini bisa kita geser ke sini. Nah, ketika di sini, maka sudah kelihatan bahwa Fy itu merupakan atau posisinya berada di depan sudut theta. Nah, karena di depan, maka menggunakan sin. Ingat, sin demi, depan miring. Maka Fy sama dengan F sin theta. Bagaimana? Bisa dipahami? Kemudian muncul pertanyaan, apakah Fx selalu menggunakan cos dan Fy selalu menggunakan sin? Belum tentu. Lihat sudut yang diketahui. Misalkan, kalau tadi theta berada antara vektor dengan sumbu X. Misalkan ada soal berikutnya. Yang diketahui adalah sudut antara vektor itu dengan sumbu Y. Misalkan alfa. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai Fx dan Fy-nya? Konsepnya sama, dengan memahami aturan bahwa sin itu demi dan cos adalah sami, kalian akan mudah untuk menemukan nilai Fx dan Fy.
sebagai berikut. Nah, di sini fx ini ketika dilihat dari sudut alfa masih belum kelihatan apakah berada di samping atau di depan. Untuk mempermudahnya, fx ini bisa digeser ke sini. Nah, ketika di sini maka sudah kelihatan bahwa fx letaknya di depan sudut alfa. Karena di depan, maka menggunakan sin, sehingga fx sama dengan f sin alfa. Ingat, karena di sini acuannya alfa, yaitu f sin alfa. Sedangkan fy yang merah ini, karena posisinya sudah jelas di samping alfa, maka ingat samping, maka menggunakan cos, yaitu sami. Langsung menggunakan cos. Fy sama dengan f cos alfa. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk membedakan kapan menggunakan cos dan kapan menggunakan nilai sin. Contoh berikutnya lagi. Ada vektor f yang berada di bawah sumbu x negatif. Yang tadi yang pertama, vektor f berada di atas sumbu x positif. Sekarang berada di bawah sumbu x positif, atau tepatnya berada di bagian sumbu y negatif. Cara menguraikan ke dalam komponennya sama dengan yang sebelumnya, seperti ini. Nah, yang berwarna biru itu merupakan komponen f pada arah x, yaitu fx. Kemudian tarik ke sumbu y. Yang berwarna merah merupakan komponen vektor f pada arah sumbu y, atau diberi nama fy. Nah, sekarang berikutnya, bagaimana cara mencari nilai fx dan fy-nya dengan menggunakan konsep sin dan cos. Untuk fx, nah karena fx di sini itu dilihat dari sudut theta berada di samping, maka menggunakan cos, yaitu f cos theta. Ingat, di sini fx berarah ke kanan, berarti berarah ke sumbu x positif. Di sini ditulis fx sama dengan positif f cos theta. Lain halnya dengan fy. Karena fy itu berarah ke bawah atau berarah ke sumbu y negatif, maka nilai fy di sini adalah min f sin theta. Ingat, kenapa kok sin? Karena fy ini posisinya berada di depan sudut theta, sehingga menggunakan sinus. Contoh sekarang. Ada vektor f yang bernilai 10 Newton yang posisinya membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu x positif. Nah, sekarang bagaimana cara menguraikan dan mencari nilai komponen-komponennya? Untuk menggambarkan sama dengan yang sebelumnya, ada fx ke arah kanan, ada fy ke atas. Nah, dengan menggunakan persamaan trigonometri sin dan cos pada segitiga siku-siku didapat hasil seperti ini. Fx berada di samping sudut 30, maka menggunakan cos 10 cos 30. Ingat di tabel nilai cos 30 sama dengan setengah akar 3. 10 kali setengah yaitu 5, sehingga 5 akar 3 Newton untuk yang fx. Sedangkan fy-nya, f-nya 10, sin sudutnya 30, 10 kali sin 30. Ingat di tabel sin 30 bernilai setengah, sehingga fy-nya ketemu sama dengan 5 Newton. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Silakan dipelajari berulang-ulang untuk mendapatkan pemahaman yang betul-betul maksimal. Selamat belajar, semoga mendapatkan hasil yang terbaik.